Yang paling keras memusuhimu adalah Yahudi dan musyrik. Itu menurut Al-Quran begitu ya. Mereka ini yang paling dahsyat permusuhannya, makarnya, konspirasinya. Jadi contohnya Abu Jahal waktu ditanyakan oleh siapa, orang Romawi, Raja Romawi atau siapa, dia bilang yang baik-baik tentang Islam, tentang Nabi. Ketika ditanya tentang Islam, tentang Nabi, itu bagaimana? Loh, jawabannya kok positif. Padahal dia musuh besar itu, Abu Jahal itu. Kok bisa jujur? Kok bisa mengatakan apa adanya? Bukankah kalau musuh itu pasti menceritakan yang buruk-buruk terhadap musuhnya? Ternyata menceritakan hal-hal yang baik. Nah, di sini artinya dia hanya menjalankan hidup sesuai dengan skenario gitu loh. Dan dia menjalankan hidup untuk skenario jahat. Dan dia percaya betul beragama menurut keyakinan dia bahwa hidup itu harus dijalani walaupun dia dimaki, dikafirkan, terus dia dibunuh sekalipun, dia menganggap itu persembahan kepada Tuhan yang paling tinggi. Caranya ya dengan berbuat jahat. Dan ini juga sepertinya mirip dengan kaum jihad, cuman beda arah gitu. Kalau kaum jihad itu kan dalam rangka mengusir penjajah untuk menciptakan keadilan. Itu kalau mereka berjuang kemudian syahid, itulah persembahan yang tertinggi sebagai hamba Allah gitu. Beda jurusan. Yang satu berbuat jahat, kemudian dikafirkan, kemudian dibunuh, itu yang dianggap sebagai bakti tertinggi. Yang satu lagi memperjuangkan kebenaran keadilan, kemudian dibunuh, itulah bakti tertinggi, seperti itu. Ya sama-sama dua kepasrahan yang saling bertabrakan berarti ini. Itu agama Abu Jahal begitu. Kan repot juga kalau udah begini kan, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun gitu. Sama aja mereka dinasihati atau tidak dinasihati, tidak akan beriman mereka. Wah, kalau jenis-jenis begini masih terus bercokol ya nggak akan pernah aman gitu. Mereka juga punya skenario akhir zaman, yaitu goro-goro gitu kan. Goro-goro, jadi sebelum terjadi goro-goro itu mereka membuat goro-goro sendiri gitu, memicu goro-goro. Jadi apapun, kejahatan apapun mereka tebar sehingga menghasilkan kekacauan besar. Dan di situ mereka berharap muncul Ratu Adil. Nah, ini sejalan pula dengan kaum Yahudi, khususnya Yahudi liar ya, yang juga disetir oleh rebainya. Ya rebainya kan juga sama-sama berharap Mesias datang. Dengan cara apa? Dengan cara membuat goro-goro juga, bikin kekacauan. Dan mereka itu menjadi bos-bos dari pemimpin-pemimpin negara. Nah, kalau udah begitu kan ini
gabungan antara agama dengan pemerintahan. Nah, bicara tentang pemerintahan itu kan udah meliputi segala sesuatu yang canggih gitu, teknologi, jaringan. Itu mereka menciptakan kekacauan dalam rangka Ratu Adil, Mesia. Dan repotnya kalau buku nubuat itu belum habis, mereka akan teruskan. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan dengan cara beragama kayak begini? Ini kan cara beragama ya, suatu agama rahasia ya, sebutlah agama iblis. Agama iblis bukan berarti isinya salah. Isinya bisa aja sejalan dengan yang dinubuatkan kitab suci, cuman masalahnya kok arahnya malapetaka, arahnya konspirasi, kekacauan yang mereka ciptakan begitu. Jadi mereka dari segi organisasi, dari segi kecanggihan teknologi itu melampaui umat beragama biasa. Mereka bikin jaringan itu seperti zaman Muawiyah kan begitu, canggih sekali sistemnya. Ya sama sekarang. Itu ibaratnya manusia disatronin itu sampai ke dalam rumah itu. Itu karena beragama dengan liar. Mereka merasa berbuat kebaikan, tapi mereka nggak sadar ini mereka sedang menciptakan kerusakan. Karena apa? Karena kerusakan mereka pandang sebagai syarat untuk zaman Ratu Adil. Beda dengan orang beriman kan, ingin menciptakan kedamaian atau dipilih oleh Ratu Adil, itu mereka berbuat baik kalau orang beriman kan. Pokoknya lu berbuat baik kalau nanti suatu saat Ratu Adil datang atau Mesia datang dan melihat lu sedang bekerja dalam kebaikan, maka lu akan direkrut, akan menjadi bagian dari Mesia itu. Nah, ini beda paradigma gitu. Jadi kalau penyakit apapun, pandemi itu kan buatan. Itu menurut agama begitu, penyakit itu dibuat oleh mereka, oleh golongan setan itu, setan yang goib, yang nyata lah semua. Pokoknya mereka itu yang menciptakan penyakit. Dan bukan hanya COVID, semua penyakit itu dibikin itu. Ada teknologi yang membuat badan jadi sakit dengan cara melaser gitu kan. Nah, ini mereka ini harus disadarkan. Kalau zaman dulu emang kan disebut sawa'un alaihim, ya sama aja bagi mereka dinasihati atau tidak. Nah, kalau sekarang apakah mereka bisa tobat? Nah, itu yang perlu dicoba itu. Soalnya kacau ya, kekacauan yang diciptakan itu luar biasa, tapi mereka menganggap sebagai bakti yang tertinggi. Wah, ini bahaya ini. Jangan try this at home ya kalau gini ya.